Aku masak pecel. Ini pecel ya. Ini isinya tauge hanya sama ini teman-teman, sama bayam aja. Ini sambelnya. Ini sambal pecelnya aku beli jadi, tapi tak tambahi cabai sama itu tuh. Tak tambahi cabai sendiri, sama aku tambahi terasi teman-teman ya. Aku beli bubuk cabai itu, apa sambel yang dibungkus itu loh. Tapi tetap tak tambahi bawang merah, bawang putih, cabai, terasi, mantap. Ya, ini jadi adalah pecel. Pecelku hanya pakai tauge karo apa? Bayam. Kalau teman-teman mau pakai sayur lain monggo ya, teman-teman. Ini pecelnya, ini bumbunya. Ya, aku tunjukin ke teman-teman. Ini bumbu pecelnya. Ini pecelnya. Sayurannya ya. Yang ini aku bikin teri pete tahu. Ini ya, teri, pete, atau tahu. Pete ini aku belah-belah jadi 2 supaya apa jenenge teman-teman, supaya kelihatan kalau ada ulet. Ini tadi yang ada uletnya tak buang teman-teman, jadi aku nggak mau yang ada ulet-ulet itu, tak buang aja. Jadi apa namanya, nggak usah pakai ulet. Nggak usah pakai ulet tuh, mantep. Teri tak campur sama tahu karena teriku cuma sedikit, pakai tahu aja ya teman. Terinya aku pakai teri Medan teman-teman, teri tahu karo pete. Ini mantap, ini kalau satu nasi panas udah mantap. Asawir ini pecel. Ini pecel aku 2 sayuran aja ya. Bayam itu tadi agak overcook, nggak apa-apa karena suamiku kan maunya agak lempuk. Kalau teman-teman nggak empuk ya hijau aja diangkat ya. Ini bayam sama tauge teman-teman, mantep ya. Nah ini gini teman-teman, kalau teman-teman mau pakai wortel, pakai buncis, pakai kacang panjang ya, kalau yang orang dagang ya teman-teman, itu kan sayurnya komplit. Kalau di Jawa itu ada kembang turi, ada apa landing, ada daun apa ya teman-teman, payak apa daun singkong. Nah itu enggak apa-apa teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bikin pecel pakai daun apa, daun singkong ya, itu kan ada, monggo aja. Namanya itu selera ya teman-teman. Ini sambelnya ya, sambelnya ini tak aduk tadi, tak tambahi terasi. Itu agak hitam karena ada terasinya, ada cabenya, ada ininya gini ya teman-teman. Sendoknya tak ini aku supaya lihat aja tadi, supaya teman-teman enggak nih. Jadi sendoknya tak singkirin biar enggak riweh ya teman-teman. Nih lah masakanku hari ini. Saya tak mundurin sedikit biar ketok kabeh. Masakanku adalah pecel ya dengan 2 sayuran. Iki sambele ya teman-teman, sama teri tahu. Inilah 2 masakanku hari ini ya. Teri tahu peti karo sayur pecel. Wes, pecel ini seger teman-teman. Pecel beda sama gado-gado ya, beda ya teman-teman. Kalau gado-gado itu kan pakai tahu, pakai tempe, pakai telur ya. Kalau pecel hanya sayur-sayuran. Biasanya kalau pecel ini pakai peyek itu loh, peyek atau kerupuk ya teman-teman. Kalau teman-teman ada peyek atau kerupuk bisa. Kalau pecel identik begitu. Tapi kalau gado-gado itu kan teman-teman ada yang pakai kentang, ada yang pakai telur, ada tahu, ada tempe gitu ya teman-teman semuanya ya. Itu gado-gado hampir sama. Kalau bumbunya itu juga beda. Kalau pecel ini teman-teman bumbunya enggak pakai kencur ya, bumbu biasa. Kalau gado-gado biasanya tambah kencur. Cuma ini aku enggak pakai kencur. Aku ada sih tanaman kencur itu, tapi enggak pakai. Ini ya teman-teman. Kayak sinilah masakanku hari ini. Kalau teman-teman sayur mau ditambah yang seperti aku bilang, kacang panjang, buncis, wortel, serut itu ya, itu mau nggak aja ya teman-teman. Karena aku hanya pakai 2 sayuran aja ya, karena sayuran ini anakku suka nggak mau ya makan, suamiku sama aku. Dulu kan kami bertiga sama neneknya,
cuma neneknya itu sudah nggak ada, gitu aja ya teman-teman. Jadi teman-teman lihat ini sayuranku hari ini kayak gini, apa, pecel dan itu ya. Sekarang itu teman-teman ya, orang itu, kesuksesan seseorang itu teman-teman ya, ada yang diukur menurut apa namanya, naik jabatan ya. Kalau orang sudah naik jabatan, bisa jabatannya dari rendah ke tinggi gitu ya, merasa sudah sukses. Ada orang juga yang merasa kalau dia sudah punya mobil banyak ya, mobil banyak tuh, mobil itu sudah merasa sukses ya. Jadi ada juga orang yang merasa sukses kalau punya rumah sendiri ya teman-teman. Ada juga yang orang merasa sukses, hidupnya tenang, tentrem, sudah merasa sukses. Jadi setiap orang itu punya planning untuk kesuksesan dirinya sendiri ya teman-teman. Sukses itu tidak materi, memang materi penting juga, menunjukkan juga, tapi kesuksesan itu juga bisa kesuksesan batin ya teman-teman. Buat apa duit banyak ya teman-teman, tiap hari berantem? Buat apa ada orang yang begitu, duit banyak tapi apa, hidupnya nggak tenang, nggak ada damai, itu buat apa teman-teman ya. Jadi ukuran kesuksesan itu teman-teman, setiap orang itu berbeda ya, diuji masing-masing ya. Ada orang yang aku belum sukses karena belum berhasil, baru merintis. Jadi ukuran kesuksesan itu setiap orang itu beda ya. Ada orang yang sudah punya mobil banyak itu, wah aku sudah merasa sukses ya. Ada juga yang punya mobil satu, sudah merasa aku sukses ya, sudah cukuplah nggak banyak mobil gitu. Ada yang begitu ya teman-teman. Ada juga kalau yang orang aku sudah punya rumah sendiri. Jadi setiap orang itu mengukur kesuksesan masing-masing ya, karena kesuksesan itu ada fleksibel bagi diri kita ya teman-teman, bagaimana kita mencapai kesuksesan itu ya. Jadi setiap orang itu punya kesuksesan, tidak semua orang itu butuh mobil ya yang berganti-ganti, tidak ya teman-teman. Juga tidak semua orang itu butuh rumah gede ya. Buat apa rumah gede nggak ada penghuninya ya teman-teman. Juga tidak semua orang itu menginginkan jabatan tertentu itu ya teman-teman. Yang penting kita itu, kesuksesan kita itu yang penting untuk diri kita ya. Kita kita happy untuk diri kita, itu kesuksesan ya teman-teman ya. Kayak aku nih nggak butuh jabatan ya teman-teman, ngapain ya teman-teman. Kesuksesanku bukan jabatan, aku di swasta, ora milih jabatan ya. Kesuksesanku juga bukan mobil banyak, bukan. Aku satu mobil sudah bersyukur teman-teman ya. Aku enggak ini ya. Itulah teman-teman ya, setiap orang itu punya kesuksesan sendiri-sendiri. Yang penting hidup tenang, hidup damai ya teman-teman. Jadi enggak diubar-ubar gitu ya teman-teman. Jadi orang itu kalau mengukur kesuksesan dari ukuran orang lain itu teman-teman ya, akhirnya orang itu jatuh sendiri kayak gitu teman-teman. Kalau kita mengukur kesuksesan kita dari orang lain ya, orang lain ini merasa udah punya, misalnya punya McLaren, punya harta 1T, dia merasa sukses. Itu ukuran dia ya teman-teman. Kalau ukuran kita beda ya teman-teman, karena setiap orang itu mempunyai kesuksesan sendiri-sendiri. Kalau kesuksesanku itu aku hati tenang, damai, udah cukup teman-teman ya. Rumah aku sudah punya, mobil aku sudah punya, motor sudah punya, sudah ndak usah ini. Itu kesuksesanku ya teman-teman. Tapi setiap orang itu kan punya kesuksesan sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi janganlah kesuksesan orang itu kita iniin diri kita ya teman-teman, nanti ndak anjlok teman-teman ya. Kalau kesuksesan kita itu kita bandingin orang lain ya, akhirnya kita FOMO, korban market. Orang ingin kaya akhir jadi korban ya teman-teman kayak gitu. Jadi kesuksesan setiap orang itu beda-beda ya. Ada orang kesuksesannya aku sudah punya rumah banyak, udah itu aku sukses. Ada yang kesuksesannya begitu teman-teman ya,
Jadi setiap orang itu punya kesuksesan sendiri-sendiri. Ada yang wah aku udah cukup makan, cukup ini, saya sekolahin anak, aku udah merasa sukses. Juga ada orang yang seperti itu ya teman-teman. Jadi setiap orang itu teman-teman punya rasa sukses sendiri ya. Kita jangan minder teman-teman. Kalau kita di bawah tuh kita jangan minder ya. Kalau kita di atas kita jangan dangak terus, nanti ndak jadi sombong ya teman-teman. Itulah teman-teman ya. Kalau aku kesuksesanku tuh aku hati tenang damai, itu sudah kesuksesanku teman-teman. Bagiku itu harta dunia ndak ada kesuksesan harta dunia. Orang makin sukses makin ini malah ribet teman-teman, masalahnya malah makin banyak. Betul teman-teman ya. Banyak orang itu ketika dia miskin dia baik, dia setia, dia ini, ketika dia punya uang sedikit sudah ke sono ke sini nggak jelas ya teman-teman. Bahkan pekerjaan ditinggal, semuanya ditinggal demi kesenangan, itu nggak ada gunanya orang begitu ya teman-teman. Itu bukan arti kesuksesan yang sesungguhnya. Kalau kita kerja ya itu pekerjaan ya, kalau kesenangan ya kesenangan. Jangan kita pekerjaan kita tinggal jadi kesenangan, itu sudah tidak benar teman-teman. Kan sekarang ini di Indonesia ini aduh musimnya nggak karu-karuan ya teman-teman, lihat sendiri deh ya. Jadi orang-orang yang nggak jelas-jelas itu teman-teman kayak gitu banyak sekarang. Orang-orang itu nggak jelas semua ya, nggak tahu tai kemana juga nggak ngerti ya teman-teman. Reka-reka, tipu-tipu, akal-akalan, kibul-kibulan, nipu sana nipu sini, ngutang pada nggak bayar, saudara. Orang genah kabeh teman-teman. Malah sekarang itu aduh, yang orang genah-genah itu teman-teman, yes biarin lah. Memang maksiat itu dibuka setan lebar, biarin, biar pada nyemplung semua kena rokok ya teman-teman. Jadi aku balik lagi ke sini ya. Jadi kesuksesan itu diukur dari hati kita masing-masing lah ya teman-teman. Setiap pribadi itu memandang kesuksesan itu berbeda ya. Ada orang memandang kesuksesan, oh aku sudah merasa sukses karena aku sudah bisa punya banyak mobil ya, itu kesuksesan dia ya kan. Oh aku sudah merasa sukses kalau aku punya rumah besar, itu kan suksesan dia ya toh. Oh aku sudah merasa sukses kalau aku punya jabatan ya, itu kan kesuksesan dia. Jadi setiap orang itu tak majuin ya teman-teman. Saya sebentar punya kesuksesan sendiri-sendiri.